kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal ghaidha. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, mbok jotos-jotosan. Mbok mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampean. Karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausa'ah, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatun ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kula didoni disadui, tetap tak pisoi Mas Aziz terbang di Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddun ghalidhal qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Wahidi, ketok mukjizate dawuh wa inna kala ala khuluqin azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki, sing kepengen keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengen tok orang arah kasil pun stop mawon. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca. Ya utamanya tentu kitab-kitab ahli sunnah yang musalsalah. Kalau ahli sunnah yang tidak musalsalah saya baca sak kobri. Misalnya kados Imam Sya'rawi, nopo-nopo kalau lagi baca, tapi kalau kayak Said Muhammad, niki saksinya Habib Ahmad. Saya baca itu harfan-harfa, saya sampai apal fatwa beliau tentang tawaful haid. Selama ini orang-orang haid itu kan bingung. Pas wae ifadah, pas apa? Haid. Kalau dulu zaman Sayyidah Aisyah orang disuruh nunggu kan ikhlas karena Rasulullah, garwane Rasulullah. Sekarang kalau nunggu sampean terima bojo kiai terus hajine gratis, usul kon nunggu kan yo repot. Said Muhammad enteng saja oleh ngendikan, ya sudah kalau kloternya mau berangkat tawaf saja ifadah. Karena toharah itu syarat, di mana-mana syarat wajib ya indal kudro, kalau ajis ya gugur. Seenteng itu enak. Terus misalnya romyo qabla zawal, dulu di semua hadis kunna tahayyan fa idza zalati syamsu romaina. Tapi kata Said Muhammad, ternyata ketika di titik yang sama di waktu yang sama terjadi prahara di masa haromai apa di istilah dulu tragedi Mu'assim itu. Akhirnya Said Muhammad bilang, enggak apa-apa romyo qabla zawal. Terus beliau dalilnya gampang. Romyu yaumas salisa asyar, yaitu nafar apa? Sani itu bisa digugurkan bil kulliyah. Orang boleh nafar awal, artinya enggak romyu yaumas salisa asyar. Kalau romyu bil kulliyah saja digugurkan, fali ayyajuzat taqdim min babi aula. Wong ngenyang maju sithik kok ora oleh. Kata beliau, fi'lun nabi itu udah harus dianalisis itu syarat sah, bisa saja itu min babil afdhaliyah, hanya min babil apa? Abdaliyah. Saya sering cerita ke Habib Ahmad di Bukhari ini, nanti saya baca dipersaksikan Habib Taufik Habib Ahmad. Kanjeng Nabi itu kalau sholat itu ala akmalil awsaf. Tapi pernah Nabi itu sholat pakai sarong ditalekkan di gulunya, di atikihi. Ditiru Jabir, ditiru sahabat. Sholat fi saubin wahid. Karena apa? Andai kan Nabi selalu sholat ala ahsanil ahwal, nanti dikira itu syarat sah atau syarat wajib. Tentu bala qaidan lebih baik timbang bala qaiman, tapi di Bukhari babun atau babul bauli qaiman. Ata Rasulullah subhata qaumin fabala qaiman. Jadi makanya saya senang, saya tadi cerita sama Habib Taufik, saya senang kalau Bukhari masih dibaca karena Bukhari itu mesti dua bab. Pertama cerita ideal, kedua cerita seketemunya. Misalnya ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, tentu yang jadi imam itu ya aqra'uhum li kitabillah afqahuhum. Kalau sama aqdamuhum hijratan, kalau sama asanuhum. Tapi Nabi apa cerita? Kana Salim maula Hudzaifah ya ummu akabir sahabah minhum Abu Bakar wa Umar. Terima diimami Salim. Tentu bala qaidan lebih baik timbang bala qaiman, tapi di Bukhari babun atau babul bauli qaiman. Ata Rasulullah subhata qaumin fabala qaiman. Jadi makanya saya senang, saya tadi cerita sama Habib Taufik, saya senang kalau Bukhari masih dibaca karena Bukhari itu mesti dua bab. Pertama cerita ideal, kedua cerita seketemunya. Misalnya ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, tentu yang jadi imam itu ya aqra'uhum li kitabillah afqahuhum. Kalau sama aqdamuhum hijratan, kalau sama asanuhum. Tapi Nabi apa cerita?
Kana Salim maula Hudzaifah ya ummu akabir sahabah minhum Abu Bakar wa Umar. Terima diimami Salim. Jadi ya kita baca hadis ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi juga baca shallu khalfa kulli barrin wa fajirin, shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sehingga dengan demikian tuh konstitusi ilmu itu lengkap. Saya ini mungkin beda dengan mas-mas yang di sini. Beda amdan, bukan sahwan, amdan. Saya ini kayak Islamnya orang Arabi. Orang Arabi itu kalau Islam, Mas Aziz, ya Rasulullah sholat 5 waktu, tidak ada yang lain yang wajib. La ajaran Nabi illa anta tawwa. Puasa Ramadan, tidak ada yang lain, la illa anta tawwa. Lu wong desa ku saking kepingine kepastian. Wa wala azidu ala hada wala angkus. Ala hada alamat kiram. Saya Islamnya pas loh ya Rasulullah, jangan disuruh-suruh yang lain. Nabi jawab tenang ya. Aflaha in sodaqah. Wa fi riwayatin man sarrahu ayangdzura ila rajulin min ahli jannah falyangdzur ila hada. Islam pas-pasan nih. Tapi aja tiru Mas Aziz, kula mawon sing niku. Gak pantes putu Mbah Hamid sampean. Mbah saya yang dilasem Mbak Idrus iku rapati khusyuk. Senenge mutolaah. Sampai mertuanya itu kehilangan kitab mergo dicolong digo mutolaah. Jadi memang sanad kula niku sanad mutolaah. Ya beja-bejanan nadumbah nih maksudnya niku. Bahaya apal burda, apal diba, apal berjanji nggih monggo.